Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah wa lisanan dhakira wa qalban khashi'ah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah kita dapatkan, yang mana kenikmatan tersebut tidak pernah bisa terhitung oleh kita semua, sehingga selayaknya bagi setiap hamba untuk bersungguh-sungguh dalam mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan menggunakan kenikmatan tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para peserta sekalian atau para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim, masih membahas dalam panduan kitab metode Asy-Syafi'i, yang pada pembahasan lalu kita sudah masuk kepada pembahasan tentang hukum idgham. Pembahasan tentang hukum idgham. Ya, di sini tertulis ya bahwa idgham atau hukum idgham yang ada ya. Setelah sebelumnya kita juga sudah pernah membahas hal yang berkaitan juga dengan idgham ya, yaitu idgham yang bi ghunnah, juga idgham bila ghunnah ya. Nah, ada macam yang lain ya, yaitu di sini idgham atau hukum idgham yang dilihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama dilihat dari segi makhraj dan sifatul huruf. Sisi yang pertama dilihat dari segi makhraj dan sifatul huruf. Kemudian hukum idgham yang kedua adalah dilihat dari segi kesempurnaan ya. Kesempurnaan idgham tersebut ya. Sempurna atau tidak terlalu sempurna ya. Karena hukum idgham atau idgham secara makna ya, makna daripada idgham itu sendiri adalah memasukkan ya atau meleburkan, memasukkan satu huruf kepada huruf setelahnya ya. Nah, maka ada yang sifatnya sempurna ya, masuknya idghamnya tersebut ada yang masuk secara sempurna. Ada juga yang masuknya itu tidak terlalu sempurna atau tidak sempurna atau bahkan tidak dikatakan masuk ya. Nah, itu yang kedua.
Ya, pembahasan lalu ya, atau pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan hukum idgham dilihat dari segi makhraj dan sifatnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa hukum idgham yang memang dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya terbagi menjadi 3 ya, atau ada 3 macam. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama sudah kita lalui pembahasannya, yaitu idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Seperti yang sudah kita jelaskan juga bahwa idgham mutamathilain maksudnya adalah pertemuan antara 2 huruf yang sama. Pertemuan antara 2 huruf yang sama dari segi makhraj, sama juga dari segi sifat. Artinya huruf yang betul-betul sama, ya. Huruf yang betul-betul sama. Kemudian kondisi yang lebih spesifik adalah kedua huruf yang sama ini, huruf yang pertama kondisinya sukun, ya, bertanda sukun. Kemudian yang kedua adalah berharakat. Maka hukum membacanya seperti yang sudah kita sampaikan dan jelaskan di pertemuan yang lalu. Adapun hukum idgham yang kedua disebut dengan idgham mutajanisain. Kalau mutamathilain itu dari kata tamathala, ya, atau dari kata mithlu, ya, kata dasarnya yang artinya sama-sama, ya. Barang yang sama, betul-betul sama. Kalau dikatakan kursi dengan kursi, ya, tidak kursi dengan meja. Kalau tas, betul-betul dikatakan tas dengan tas, ya, tangan dengan tangan, baju dengan baju, seperti itu. Nah, kalau mutajanisain, ya, dari kata jins, ya, dari kata sejenis, jenis, ya, jenisnya sama, ya. Idgham masuk, ya, memasukkan, ya, atau masuknya mutajanisain, ya, 2 hal yang sejenis, ya. 2 hal yang sejenis, ya. Nah, sejenis ini didefinisikan di sini, ya, lebih spesifiknya adalah 2 pertemuan huruf, ya, atau pertemuan antara 2 huruf yang sama dari segi makhraj, ya, sama dari segi makhraj, namun berbeda sifatnya. Ya, berarti hurufnya berbeda, ya, tapi dikeluarkan dari satu makhraj yang sama. Ya, seperti yang sudah kita lalui pembahasannya di awal-awal pertemuan, kita membahas tentang makharijul huruf, ya. Bahwa di sana ada beberapa huruf yang memang berada di satu tempat atau dikeluarkan dari satu titik yang sama, betul-betul satu titik yang sama. Seperti misalnya ada di halq atau tenggorokan ada ha dengan hamzah, ya, itu dikeluarkan dari titik yang sama. Ha dengan ain, ya. Kemudian ada kha dengan ghain, ya. Nah, itu adalah huruf-huruf yang dikeluarkan dari satu tempat. Seperti to, dal, ta, ya, 3 huruf yang dikeluarkan dari titik yang sama. Ja, sya, ya, ya, jim, shin, dan juga ya. Nah, itu 3 huruf juga yang dikeluarkan dari tempat yang sama. Ada seperti mim, ba juga, ya, keluar dari titik makhraj yang sama. Ada zal, tha, dan dha, ya, dan seterusnya, ya. Itu diantara contoh yang memang beberapa huruf yang dikeluarkan dari satu titik yang sama atau dari satu makhraj. Nah, oleh karenanya, ya, kalau dikeluarkan dari satu makhraj namun memiliki sifat yang berbeda, ya, hurufnya dikeluarkan dari satu makhraj, tapi dikeluarkan ketika dikeluarkan atau ketika diucapkan memiliki sifat yang berbeda, memiliki bunyi yang berbeda, ya. Berarti dia memiliki perbedaan dari segi sifatnya. Jika bunyi atau suara yang dihasilkan berbeda meskipun dikeluarkan dari satu titik yang sama, berarti dia memiliki sifat yang berbeda. Contoh seperti zal dan dha, ya. Zal dan
dha, dua huruf yang dikeluarkan dari satu titik yang sama ya, atau satu makhraj, namun memiliki sifat yang berbeda sehingga suara yang dihasilkan pun berbeda. Sama halnya dengan po dan ta ya, dal dengan ta ya, suaranya berbeda-beda ya, tapi dikeluarkan dari satu titik yang sama. Baik, kita coba kembali kepada pembahasan idgham mutajanisain di sini. Ya. Secara definisi di sini ya, idgham mutajanisain yang dimaksud ya, pertemuan antara dua huruf ya, pertemuan dua huruf yang sama dari segi makhraj ya, sekali lagi. Pertemuan antara dua huruf yang sama dari segi makhrajnya namun berbeda dari segi sifatnya. Ya. Ini disebut dengan idgham mutajanisain ya. Namun ya perlu diketahui tidak setiap huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama kemudian sifatnya berbeda ya, dan sifatnya berbeda kemudian bertemu dan dihukumi dengan hukum idgham mutajanisain ya. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Hanya terjadi pada 7 keadaan saja. Ya. Idgham mutajanisain hanya terjadi pada 7 kondisi saja. Ya. Hanya terjadi pada 7 kondisi saja. Yang pertama adalah ketika huruf zal bertemu dengan huruf dha. Ya. Ketika huruf zal bertemu dengan huruf dha. Ya. Nah, maka di sini jatuh hukum idgham mutajanisain. Ya. Nah, di sini dilihat ya, ada keterangan di bawahnya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Ya. Ke dalam huruf yang kedua dibaca tanpa ghunnah ya. Dibaca juga tanpa ghunnah. Ya, kita lihat ya pertemuan antara huruf zal dengan huruf dha. Ya, tentu saja ini kalau dikatakan ini adalah sebetulnya idgham shaghir ya. Aduh, ini lupa, harusnya di depan kita sampaikan. Idgham shaghir adalah ya atau shaghir ya, pertemuan dua huruf dikatakan shaghir itu ketika huruf yang pertama adalah kondisinya bertanda sukun, yang kedua berharakat ya. Nah, ini dikatakan shaghir ya. Nah, nanti insyaallah pembahasannya kita coba lebih tepat lagi. Baik. Nah, tentu saja tadi kita sampaikan ya bahwa bertemunya antara dua huruf tadi kondisinya apa? Huruf zal atau huruf pertamanya kondisinya sukun ya, bertanda sukun, kemudian huruf yang kedua bertanda atau berharakat. Huruf zal bertemu dengan huruf dha. Ini kondisi yang pertama dihukumi sebagai hukum idgham mutajanisain. Ya. Contohnya seperti apa? Ya. Nah, di situ ada tertulis ya contoh di baris yang kedua. Ya. Contoh kedua di baris yang kedua. Walau annahum idzalamu. Ya. Walau annahum idzalamu. Langsung masuk kepada huruf dha ya, masuk langsung kepada huruf dha. Walau annahum idzalamu, langsung menjadi tebal. Menjadi tebal, langsung masuk kepada huruf dha. Itu kondisi yang pertama dihukumi sebagai idgham mutajanisain. Kemudian kondisi yang kedua adalah huruf dal bertemu dengan huruf ta. Ya. Huruf dal bertemu dengan huruf ta. Ya. Ini kondisi yang kedua yang menjadi atau dihukumi idgham mutajanisain. Contohnya seperti di contoh yang pertama sebelah kanan. Ya. Hasattum. Ya, ini langsung masuk kepada huruf ta. Ya. Huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Hasattum. Langsung seolah hanya ada huruf ta yang bertasydid
ya. Tidak ada sifat daripada huruf dal ya, langsung masuk kepada huruf berikutnya atau huruf ta. Hasadtum, hasadtum ya. Jangan ada efek-efek huruf dal, apalagi sampai jelas ya mengqalqalahkan huruf dal ya. Karena memang huruf dal salah satu daripada huruf qalqalah ya. Maka di sini berhati-hati ya. Sebagian yang tidak mengetahui dia akan mengizharkan ya, bukan diidghamkan. Hasadtum ya, tidak seperti itu. Ya, ada hukum yang berlaku di sini disebut dengan idgham mutajanisain ya. Huruf pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Seolah di situ huruf ta menjadi langsung bertasydid ya. Kemudian huruf dalnya sudah tidak dianggap, dibacanya langsung hasadtum ya, masuk kepada huruf ta. Nah, kemudian kondisi yang ketiga yaitu yang kondisi yang kedua yaitu huruf dal bertemu dengan huruf ta ya. Kondisi berikutnya, kondisi yang ketiga adalah sebaliknya ya. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Huruf ta bertemu dengan huruf dal. Tentu saja tadi kita sudah sampaikan bahwa di sini idgham shaghir disebutnya ya. Itu kondisi di mana huruf yang pertama bertanda sukun, kemudian yang kedua berharakat ya. Contohnya adalah ya kondisi huruf ta bertemu dengan huruf dal, athqalad da'awallah ya. Athqalad da'awallah. Ya, di sini huruf ta yang kondisinya bertanda sukun ya, langsung masuk kepada huruf dal ya. Sama di sini tidak perlu juga untuk mengeluarkan sifat-sifat dari huruf ta ya. Athqalat da'awallah misalnya ya. La. Tapi langsung masuk kepada huruf dal. Athqalat da'awallah ya, demikian. Baik, kondisi yang keempat ya, kondisi berikutnya adalah ketika huruf fa bertemu dengan huruf zal ya. Ketika huruf fa bertemu dengan huruf zal, maka dihukumi juga dengan hukum idgham mutajanisain ya. Au tatrukhu yalhadzalik ya. Yalhadzalik ini sebetulnya hanya ada pada satu kondisi ya, di situ tertulis pada surat Al-A'raf ayat 178 ya. 8 atau 6 ini ya. 76 kayaknya. 176 ya. Ada pada surat Al-A'raf pada ayat 176. Namun ya di sini sekali lagi ya, bahwa di sini hanya ada satu kondisi saja atau ada satu tempat saja ya. Huruf tha sukun bertemu dengan huruf zal hanya ada satu tempat saja ya. Itu pun sebetulnya kalau kita sedang tilawah ya akan lebih baik ketika diwaqaf ya, diwaqaf. Yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina ya. Sebetulnya itu di situ ada tanda wakaf ya, akan lebih baik secara makna mungkin diwakaf ya. Namun ketika kita ingin mewasalnya ya, memiliki nafas panjang ya, karena nafasnya masih banyak mungkin tersisa, ingin mewasalnya ya, maka di situ cara mewasalnya adalah langsung masuk kepada huruf zal. Yalhadzalik ya. Yalhadzalik ya. Au tatrukhu yalhadzalika mathalu ya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi berikutnya ya, yaitu pada kondisi di mana huruf ta bertemu dengan huruf ta ya. Huruf ta bertemu dengan huruf ta ini juga diidghamkan ya. Jatuh hukum idgham mutajanisain ya. Huruf ta yang bertanda sukun ya bertemu dengan huruf ta yang kondisinya berharakat, maka diidghamkan ya. Namun di sini ya ada sedikit catatan untuk huruf ta bertemu dengan huruf ta ya. Cara membacanya adalah la in basalta ya.
ada sifat itbaq ya. Ada sifat itbaq dari huruf ta yang terbawa. Sebagian sifat huruf ta terbawa di sini ya, meskipun langsung idgham kepada huruf ta, tapi ketika masuk ya, ketika akan masuk kepada huruf ta, la in basatta salt, seperti ingin mengucapkan huruf ta tapi yang dikeluarkan ternyata huruf ta ya. Kalau langsung masuk kepada huruf ta, basatta ya, tipis-tipis saja, lempeng-lempeng saja, tapi di situ ada sifat itbaq yang tertinggal ya, yang dimiliki oleh huruf ta ketika diucapkan la in basatta ya, ketika dikeluarkan satta ya, tapi tidak selambat itu ya. Cara membacanya kurang lebih demikian, la in basatta ilayya yadak ya, kurang lebih seperti itu. Basatta nah, ada sifat tebal huruf ta yang tertinggal di situ karena memang huruf ta lebih kuat daripada huruf ta ya. Itu salah satu alasannya ya. Nanti insyaallah kita akan coba bahas, ini masuk kepada pembahasan idgham mutajanisain yang dilihat dari segi kesempurnaan idghamnya ya. Dilihat dari segi kesempurnaan idghamnya. Baik, itu kondisi ke-5 ya. Kemudian kondisi yang berikutnya yang ke-6 adalah ketika huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim ya. Huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim ya. Ini juga hanya ada pada satu tempat saja ya. Nah, ini juga hanya pada tempat satu saja di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam kalimat atau dalam ayat ya bunayyarkam ma'ana. Ini diidghamkan secara sempurna juga ya. Nah, kalau tadi tidak sempurna ya, kalau tadi tidak sempurna, tapi ini diidghamkan secara sempurna, irkam ma'ana. Langsung kepada huruf mim ya, masuk kepada huruf mim. Namun catatan di sini khusus untuk kondisi huruf ba dan mim di sini, maka dighunnahkan ya. Maka dighunnahkan karena ghunnah tersebut dimiliki oleh sifat dimiliki oleh huruf mim ya, yang menjadi sifat sifat asliyahnya ya. Dan ketika diidghamkan maka huruf mim memiliki sifat ghunnah yang memang dipanjangkan juga ya. Ya bunayyarkam ma'ana, ya bunayyarkam ma'ana ya. Demikian mungkin kurang lebih secara prakteknya. Kemudian kondisi yang terakhir adalah ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta ya. 7 kondisi atau kondisi ke-7 daripada hukum idgham bi ghunnah adalah ketika huruf ta bertemu dengan huruf ta ya. Contohnya seperti yang ada di contoh yang terakhir, fa'amanat ta'ifah, fa'amanat ta'ifah ya. Nah, di sini langsung masuk kepada huruf ta ya. Langsung masuk kepada huruf ta. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ada 2 ternyata ya. Nah, di sinilah ya 7 kondisi ya idgham atau 7 kondisi yang dihukumi sebagai idgham mutajanisain ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, idgham mutajanisain adalah 2 pertemuan antara 2 huruf ya yang memiliki makhraj yang sama namun berbeda dari segi sifatnya. Namun tidak pada seluruh huruf yang ketika bertemu ya, tidak seluruh huruf mutajanisain ya yang sejenis kemudian dihukumi sebagai idgham mutajanisain, tidak ya, tapi hanya pada 7 keadaan saja, yaitu zal bertemu dengan huruf dha, kemudian ta dengan ta dengan dal ya, begitupun sebaliknya, dal dengan ta, fa dengan zal, ta dengan ta, ba dengan mim, dan ta bertemu dengan huruf ta. Itulah 7 kondisi ya, di mana 7 kondisi tersebut dihukumi sebagai idgham mutajanisain.
Demikian mungkin ya, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kita sampaikan juga nanti sedikit tambahan daripada idgham mutajanisain ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Syukron jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Khotaliman azani Allah wa iyyakum, pendengar dan juga pemirsa. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Dan selepas bimbingan tilawah nanti Antum dapat ikut menyetorkan pelajarannya di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Atau jika Antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silahkan dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca lanjutan surat Al-Fajr. Manazani Allah wa iyyakum, pendengar dan juga pemirsa. Kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Selanjutnya kita akan ikuti bersama bimbingan tilawah oleh Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala dari lanjutan surat Al-Fajr dimulai di ayat ke-15. Untuk itu kita persilahkan Al-Ustadz untuk membimbing kita. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita kembali sedikit ya, ada ingin yang saya tambahkan dari hukum idgham mutajanisain yang tadi kita coba jelaskan. Yaitu hanya peringatan saja sedikit ya, bahwa disampaikan tadi bahwa hukum idgham mutajanisain itu terjadi hanya pada 7 kondisi saja. Tidak semua kondisi huruf yang sejenis atau dikeluarkan dari satu makhraj kemudian memiliki sifat yang berbeda kemudian dihukumi idgham. Ya. Tapi hanya dalam 7 kondisi saja seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik. Kemudian ya yang ingin kita coba terangkan atau tambahkan adalah ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh saja. Ya, atau ini salah satu contoh di antara contoh yang ada di dalam Al-Quran. Tidak hanya ini saja. Ya. Jadi tidak ada tidak hanya ayat-ayat yang menjadi contoh ini saja yang menjadi atau yang dihukumi sebagai idgham mutajanisain. Ya. Kecuali memang yang hanya ada satu tempat saja ya, atau satu kondisi yang menjadi satu tempat saja hukum idgham bi gunnah ya, seperti yang tadi kita sampaikan, hanya pada kondisi huruf tha bertemu dengan huruf dzal di situ ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi huruf ba bertemu dengan huruf mim ya. Nah, 2 kondisi ini saja yang hanya ada satu ya. Hanya ada satu tempat saja di dalam Al-Quran. Adapun sisanya ya masih banyak. Ya, masih banyak contoh-contoh idgham yang mutajanisain di sini. Baik. Kemudian tambahan lain ya, di sini perlu diperhatikan ya bacaan daripada hukum idgham yang ada ya, secara khusus ketika dia berhadapan dengan huruf-huruf yang tebal ya. Perhatikan dari segi kesempurnaan huruf sebelumnya sebelum diidghamkan. Ya. Contoh seperti misalnya ya yang paling sering adalah ketemu huruf dha dengan ta ya, yang karena memang kondisinya huruf tersebut dibaca tebal ya, maka jangan sampai merusak kesempurnaan harakat sebelumnya ya. Seperti walau annahum la ya, tapi i sempurnakan harakat kasrahnya yadh-dhalamu ya, i. Nah, kemudian yang paling sering adalah ya fa'amanat ta'ifah ya, idhammat ta'ifah ya. Di sini kesempurnaan harakat fathah sebelum masuk kepada huruf ta ya, sebelum mengidghamkan huruf ta, maka diperhatikan ya. Tidak jarang kita jumpai fa'amanat not
ya. Nah, di sini diperhatikan bacaan atau harakat fathahnya, kesempurnaan harakat fathah di sini perlu diperhatikan. Fa'amanat ta'ifah, fa'amana nat ta'ifah, ya. Kemudian di kondisi yang lain juga, ya, secara khusus sekali lagi dalam mengucapkan fathah ketika masuk atau ketika akan masuk kepada huruf idgham yang dihukumi sebagai idgham mutajanisain di sini. Demikian mungkin ya materi yang bisa disampaikan. Berikutnya kita akan coba masuk kepada tilawah. Kita akan lanjutkan tilawah yang pada pertemuan lalu kita masih dalam bacaan dari surat Al-Fajr, ya. Terakhir kita baca dari ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Maka kita akan lanjutkan kembali, ya. Itu pun kita akan masih bagi menjadi dua sepertinya, ya. Kita akan baca dari ayat 15 mungkin sampai ayat ke-22. Ya. Ayat ke-22, kalau tidak salah 30 ayat, ya. 30 ayat, ya, kita akan baca sampai ayat 22. Nah, seperti biasa silakan simak terlebih dahulu, ya. Simak terlebih dahulu, diperhatikan cara membacanya, kemudian difahami poin-poin yang disampaikan yang menjadi peringatan ketika kita membaca daripada ayat-ayat yang akan kita bahas di sini. Nah, silakan disimak terlebih dahulu. Kemudian diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Baik. Sini perhatikan dari segi gunnah, ya. Yang pertama fa'ammal insan, ya. Nah, di sini seringkali kita memperingatkan, ya, karena memang kondisinya gunnah pada mim dan nun yang bertasydid ini cukup sering dilalaikan, ya. Maka di sini kita coba peringatkan kembali. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga mungkin di qalqalah pada huruf ba, mabtalahu, ya. Kita hanya mengingatkan saja, adapun penjelasan sudah sering kita sampaikan. Baik. Kemudian lagi-lagi, ya, atau peringatan yang perlu kita sampaikan juga di sini adalah yang disebut dengan mad silah, ya. Disebut dengan mad silah, yaitu ha dhamir, ya, huruf ha dhamir, ya, yang memang dimadkan, ya, yang kadarnya hanya 2 harakat saja, ya. Kalau tidak bertemu dengan huruf hamzah setelahnya maka dimadkan, ya. Ha dhamir di sini dipanjangkan kecuali setelahnya huruf yang, atau kecuali sebelumnya huruf yang bertanda sukun, ya, atau setelahnya setelahnya huruf hamzah, ya. Itu menjadi mad silah kubra, ya. Mad silah kubra atau seperti mad jaiz hukumnya yang dipanjangkan bisa sampai 4 harakat. Adapun di sini, ya, meskipun huruf wawunya kecil, ya, huruf wawunya kecil, tapi di situ huruf waw juga dianggap, ya, menjadi huruf mad, maka dibaca sepanjang 2 harakat, ya. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu, ya. Ada 3 di situ. Baik, kemudian perhatikan pengucapan pada huruf ain yang kondisinya bertasydid, ya. Maka diperhatikan di sini. Nah,
Baik, tidak lupa kita juga mengingatkan dari segi hams ya. Hams dan sifat syiddah daripada huruf kaf yang bertanda sukun ya. Akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Akraman ya. Akraman, tidak berlebihan, tidak juga menjadi hilang ya. Tidak ya. Tidak ya menjadi hilang. La, tapi fa'akramahu. Nah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Baik, perhatikan di sini ya, faqadara ya. Nah, di sini sebagian orang ya membaca dengan mensukunkan dal ya, faqadara. La, da betul-betul atau enggak tahu ya, itu dia tahu huruf dal tadi berharakat fathah tapi seperti qalqalah hitungannya ya. Faqadara ya, harus faqada ya, bunyi fathahnya betul-betul bunyi, hidup dalnya. Nah, kemudian mabtalahu ya, tadi memang kita juga jumpai ya di ayat sebelumnya mabtalahu. Di sini memang ada huruf atau hak dhamir juga ya, mabtalahu, tapi tidak dipanjangkan. Kenapa? Ya, karena memang sebelumnya tadi kondisi huruf yang sukun ya, atau di sini huruf mad lebih tepatnya ya. Huruf mad maka tidak dimadkan hak dhamirnya ya. Seperti yang kita lihat juga tidak bertanda atau tidak ada tambahan waw di situ ya. Maka di situ dibaca pendek saja. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Baik, di sini kita bertemu dengan idgham mutamathilain ya. Huruf lam bertemu dengan huruf lam lagi. Kalla bal la tukrimun. Bal ya, langsung masuk kepada la selanjutnya atau seperti ditasydidkan ya, bal la tukrimunal yatim. Nah, di sini kalau mau boleh diwaqafkan ya, kalla di sini, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalau mau boleh ya. Di sini sebagai rad ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. Baik, di sini seperti halnya pada huruf surat Al-Fatihah ayat yang terakhir ya, ada disebut dengan mad lazim ya. Mad lazim kalimi ya.
yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid ya, maka dia dipanjangkan dengan kadar 6 harakat ya. Tahadduna. Nah, bertemu dengan huruf dhad sama waladdallin ya. Baik, di sini yang jadi peringatan juga adalah ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Seperti lazimnya huruf yang bertasydid yang lain ya, maka harus menghantak ya. Setelah huruf mad ketika mau masuk kepada huruf yang bertasydid atau huruf dhad di sini, maka ada hantakan di sini ya. Tidak masuk tahabbu habbu ya. Lempeng begitu saja lah. Tapi dihantak ya, ada hantakan sedikit di situ. Wala tahad had. Hantakan tadi ya, suara tambahan ya, menghantak sedikit ketika masuk kepada huruf yang berharakat di sini. Nah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Baik, perhatikan hamzah ketika disukunkan di sini juga sebetulnya ada hentakan ya. Wa ta'kulu, memang di situ ya ada potongan ya, ada pemotongan aliran suara ya ketika pengucapan hamzah. Ta'kuluna ada terputus sejenak di situ aliran suara ketika hamzah disukunkan. Wa ta'kuluna. Nah, wa ta'kuluna turatha. Turatha. Perhatikan di sini huruf ta ya, bukan huruf ta. Wa ta'kuluna tu. Kemudian ya, yang kita juga mau garis bawahi adalah aklallamma ya. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah. Aklalla ya. Nah, kadang orang di sini terbalik dengan kondisi atau huruf setelahnya yang huruf mim kondisinya bertasydid, maka memang digunnahkan ya. Entah tertukar atau dua-duanya menjadi gunnah atau dua-duanya tidak ada gunnahnya ya. Aklalla ya. Tidak seperti itu. Aklalla. Langsung masuk ya. Langsung masuk kepada huruf lam berikutnya. Aklallam. Di huruf mimnya baru digunnahkan dengan kadar gunnah yang panjang. Nah, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Baik. Di sini jadi peringatan ya, ada beberapa ayat setelah ini ya, atau dari ayat 19 tadi kondisinya dia menjadi atau di akhir ayatnya adalah huruf mad ya, atau dimadkan sepanjang 2 harakat saja ya. Nah, di sini mad iwad namanya ya, maka dipanjangkan hanya sepanjang 2 harakat saja ya. Sebagian orang ketika di akhir ayat ya, di akhir ayat memanjangkan lebih daripada 2 harakat ya, lebih daripada semestinya yang harusnya 2 harakat tapi terkadang menjadi lebih ya. Apalagi ketika di akhir surat ya, ketika dia ingin menghabiskan tilawahnya ya, maka sebagian orang lebih memanjangkan ya daripada kadar yang seharusnya. Di sini juga menjadi peringatan ya di antara kesalahan yang cukup sering terjadi. Nah,
وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. طيب, perhatikan. Idza dukkatil ardu dakka ardu. Nah, di sini memang harusnya ya, idealnya kalau yang mengikuti sedari awal ya, mengetahui makhraj daripada huruf dad dan dal ini ada perbedaan ya, cukup jauh sebetulnya ya dari segi makhrajnya ya, secara khusus dari segi sifat ya, maka harusnya bisa dipraktekkan dengan baik. Dukkatil ardu dakka ardu da ya. Nah, di situ harusnya terbedakan dengan baik. Nah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب, di sini صفا صا صفا صا, ada ikhfa di sini ya. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwa ikhfa di sini ditebalkan ya. Karena gunnah ikhfa pada ikhfa di sini ditebalkan karena setelahnya huruf yang memang huruf tebal ya, huruf isti'la lebih tepatnya, yaitu di sini huruf shad. Bedakan antara dakkan da, dakkan dakka, dakkan dakka dengan saffan falsa falsa ya. Nah, terbedakan di situ seharusnya ya, karena memang cara membedakannya ya, cara menebalkannya adalah agak sedikit menegangkan pangkal lidah sehingga pangkal lidah mengangkat ya. Falsa, sebagian ya agak kesulitan dalam membedakan antara gunnah yang tebal dan tipis ya. Ada yang kesulitan menebalkan, ada yang kesulitan dalam menipiskan, ada yang bunyinya semuanya ang ya. Ini juga sudah kita bahas, sebetulnya tidak betul-betul ang bunyi daripada ikhfa itu ya. Gunnah ketika ikhfa bunyinya tidak betul-betul ang ya, tidak ng bunyinya ya. Ini sudah kita jelaskan juga. Nah, silakan diikuti sebisa mungkin. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Baik, demikian ya. Sekarang kita coba baca dari awal ya, ulang dari ayat 14 sampai kepada ayat yang ke-22 ini. Silakan diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما
إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. Baik, demikian mungkin ya bacaan daripada sebagian surat Al-Fajr. Insyaallah sisa daripada surat yang ada kita akan lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insyaallah taala. Berikutnya kita akan coba terima setoran dari para pendengar sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kami undang para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637. Atau kalau antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan kita berikan kesempatan penelpon di 02286862637. Silakan. Halo. Ya, masih menghubungkan silakan kami undang kembali di 02286862637 bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-22. Silakan telepon kami di layanan interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637. Atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan pertanyaannya bisa dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 081122711476. Baik, kita coba angkat penelpon pertama 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat di Sariwangi. Ya, Bapak Dadat di Sariwangi, silakan. Ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Diulang afwan Pak. Rizqahu agak mantul zainya ya.
Jangan dipantulkan, coba. Rizqahu, biarkan dia mengalir ya. Sekali lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ini di waqaf atau di saktah atau di wasal ini hitungannya, kallanya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Pak Dadat mau di gimana kan ini kallanya? Itu tadi waqaf atau apa? Diteruskan aja Ustaz. Iya, kalau diteruskan berarti di wasal ya, jangan terputus. Kalla balla tukrimun ya, jangan kalla balla. Nah, enggak. Ya, Ustaz. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tahaddun, kurang panjang Pak ya, di situ 6 harakat. Wajib 6 harakat. Yes. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban hamma. Wa tuhibbun. Salah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Tayyib. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik pada data. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Bapak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan penelpon lainnya di 02286862637. Silakan. Halo. Ya, silakan kami undang kembali bagi penelpon di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya. Ahlan. Ya. Silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Tayyib.
Ya, Masya Allah, Akhi Aghna ya, sudah cukup baik. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Akhi Agda di Selacau. Masya Allah semangatnya. Kita tunggu di Tata Quran episode selanjutnya ya Agda ya. Selanjutnya kami undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Daef di Cimareme. Dengan Daef di Cimareme ya? Nah. Iya, silakan akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Diulang, wala tahaddun. ولا تحاضون على طعام المسكين. Afwan, coba agak menghantak ya Kang Daib. Tahaddun ya, ketika masuk kepada huruf dodnya agak menghantak ya. Tahadd ya, dihantakkan. Nah. ولا تحاضون على طعام المسكين. Belum menghantak. Nah, ada masuknya begitu ya. Tidak lempeng tahaddun. Nah, coba lagi. ولا تحاضون على طعام المسكين. Iya, sudah ada. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب, لا بأس. Ya, sudah cukup baik Kang Daib ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Daib di Cimareme atas partisipasinya. Ya, baik. Khatalimana azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan saja pelajaran kita di Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita mohon ikhtitam terlebih dahulu dari Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hal yang perlu kita syukuri setidaknya untuk saat ini adalah mungkin salah satunya adalah berjumpanya kita dengan bulan Ramadan ya, yang sudah berlalu sepertiga awal ya. Sepertiga awal daripada bulan Ramadan ini 10 hari kita sudah melewatinya atau masuk kepada hari ke-10 ya. Maka ini merupakan perkara yang sangat patut untuk disyukuri oleh kita semua, di mana bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah waktu dikabulkannya doa ya, kemudian
ladang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, di mana ganjaran kebaikan dilipat gandakan, ya. Kemudian dosa-dosa jika bertaubat akan diampuni, ya, karena puasa tersebut, ya, karena melakukan ibadah puasa, ya, dan seterusnya. Maka ini merupakan kesempatan yang amat sangat baik. Secara khusus kita ingin memperbanyak dari misalnya dari segi pembelajaran terhadap Al-Qur'anul Karim, ya. Di sini kesempatan yang amat sangat baik, ya, bagi kita semua. Di samping pahala yang amat sangat besar dan agung membaca Al-Quran itu sendiri, maka kita juga ingin mencari keberkahan daripada bulan Ramadan dengan cara memperbanyak tilawatul Quran. Kemudian hal yang berikutnya adalah yang sering kita sampaikan adalah ketika kita ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, maka di sana dibutuhkan kesungguhan. Ya, dibutuhkan kesungguhan. Di antara langkah-langkahnya adalah kita berupaya setiap tilawah yang kita lakukan memperhatikan betul-betul setiap hukum tajwid yang kita ketahui, ya. Setiap hukum bacaan yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, betul-betul dipraktekkan dengan maksimal, ya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya, kita berusaha untuk memperbanyak tilawahnya, ya. Dengan lebih sering kita membaca atau melakukan tilawah, kemudian di setiap tilawah kita berusaha memaksimalkan bacaan yang kita miliki, ya, yang kita ketahui secara hukum, maka insya Allah lulus atau keluar dari bulan Ramadan selain daripada pahala yang kita harapkan banyak, ya, atau besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kualitas bacaan Al-Qur'an kita mudah-mudahan bisa meningkat. Betul-betul meningkat, ya. Karena apa? Karena tadi kita di samping kita memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dari segi hukum tajwid, kita juga berusaha untuk memperbanyak tilawah di bulan ini. Di setiap tilawah kita berusaha memaksimalkan kemampuan bacaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka yang sama-sama kita harapkan adalah memiliki kualitas yang meningkat setelah berlalunya Ramadan. Dan Ramadan masih 2/3 lagi, ya, di hadapan kita. Maka ini merupakan kesempatan yang amat sangat baik sekali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ketika di bulan Ramadan saja kita memperbanyak tilawah, tapi setelah Ramadan pun kita mudah-mudahan bisa istiqamah dalam melakukan setiap ketaatan, ya, tidak terkecuali dalam memperbanyak tilawatul Quran. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa difahami dengan baik sehingga mengundang turunnya rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.